Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pahami. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pasar. Nah, di mana pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Nah, adapun di situ juga pasar persaingan. Nah, di mana pasar persaingan ini jenis pasarnya di mana jumlah pembeli dan penjual barang banyaknya barang yang diperjualkan belikan biasanya homogen atau sama. Contohnya seperti beras. Nah, karena beras ini merupakan kebutuhan pokok. Nah, adapun juga pasar monopoli. Suatu pasar hanya ada satu penjual atau produsen yang tidak ada substitusinya. Strukturnya pada pasar yang demikian ini di mana hanya ada satu penjual atau produsen, tidak dipengaruhi harga dan produk dari produsen ini. Contohnya seperti PDAM. Adapun pasar oligopoli, nah jenis pasar di mana jumlah penjualnya sedikit sedangkan pembelinya banyak. Contohnya seperti semen dan industri rokok. Nah, yang berikutnya monopolistik. Dibandingkan dengan model pasar persaingan sempurna atau monopoli relatif masih baru. Contohnya seperti sampo atau sabun. Nah, saya akan menjelaskan juga biaya produksi. Nah, di mana biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Nah, biasanya biaya tersebut meliputi bahan baku pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, contohnya seperti pembelian bangunan dan tanah, mesin dan bahan baku. Nah, jenis biaya produksi ini juga akan dicatat secara langsung dalam laporan keuangan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi konsumen. Nah, di mana faktor yang mempengaruhi konsumen ini melakukan permintaan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Juga tergantung pada pendapatan konsumen. Nah, ketika pendapatan konsumen semakin besar, maka semakin besar permintaan mereka. Meskipun demikian, pengaruh perubahannya pendapatan pada permintaan tergantung pada jenis barang dan jasanya. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaiknya jika produksi murah, maka akan semakin banyak hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan juga elastis. Nah, di mana elastis pada penawaran yang pertama itu ada elastis sempurna, maksudnya meskipun harganya semakin naik tetapi komposisinya tetap sama. Contohnya garam. Nah, apabila garam naik, maka secara tidak langsung kita tidak boleh untuk mengurangi takaran garam tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya pahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.